Selamat pagi Mama Kepala. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Kebetulan saya salah satu guru penggerak dari SMK Negeri 1 Mama Kepala. Ada tugas dari guru penggerak di mana salah satunya adalah mewawancari Mama Kepala untuk cara pengambilan keputusan ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada di lembaga kita, di lembaga SMK Negeri 1. Mungkin ada kasus-kasus yang Mama selesaikan, mungkin ada hal yang Mama ambil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama mungkin kasus-kasus apa saja Mama pernah selesaikan di dalam lembaga kita ini. Saya ucapkan dulu Pak Lamberto, provisiat untuk guru penggerak dari SMK Negeri 1 Keponang. Jadi baik, sebagai kepala di dalam kegiatan penanganan masalah-masalah yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah mengalami itu karena menghadapi anak-anak usia tumbuh kembang, ketepatan di dalam mengambil keputusan. Biasanya di dalam mengambil keputusan terkait anak-anak yang bermasalah, memang kadang ada masalah yang langsung bisa kita tangani. Tetapi untuk bisa berjalan baik penanganan masalah supaya bisa aman terkendali, saya melalaikan semua teman-teman para wali kelas kami libatkan. Karena untuk mendapatkan data, teman-teman itu sangat membutuhkan. Baik, kasus yang mungkin Mama mengambil keputusan, kasus apa saja yang menjadi dilema dalam mengambil keputusan? Salah satu kasus yang Mama ambil Di masa PKL, karena selama ini siswa berada bersama kita di sekolah, berada bersama keluarganya di rumah, tetapi dia harus terpisah dari kita selama 6 bulan. Nah, ketika dia berada di tempat praktek, dia mengalami kesulitan karena dia tidak bisa mampu menyesuaikan diri. Nah, di satu pihak kita dituntut dengan aturan, tapi aturan yang ada bisa kita lihat hati nurani kita juga bisa kondisikan ya. Jadi biasanya seperti itu, saya melibatkan semua teman-teman untuk mari kita mencari keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak-anak kita. Mungkin bukan jalan satu-satunya PKL ya, tetapi mungkin hati nurani ya seorang ibu bagaimana untuk anak-anak. Baik, mungkin dalam pengambil keputusan itu diambil dengan ada hati nuraninya dari dalam. Mungkin langkah-langkah atau prosedur apa yang Mama lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Biasanya ketika ada masalah, sebagai kepala sekolah, saya biasanya menempuh itu langkah. Yang pertama itu identifikasi kasus. Saya mendapatkan data-data dari teman-teman. Ada dari guru-guru dengan konseling, ada para wali kelas. Jadi kita mengidentifikasi, kita mencari data, menggali data dulu. Karena anak dia datang dengan karakter yang berbeda, banyak data yang harus kita ambil. Kita gali, kita tanya. Setelah kita mendapatkan data-data seperti itu, kita melakukan kegiatan prognosa. Prognosa itu kita menetapkan kira-kira masalah itu. Dan yang ketiga yang kita lanjutkan itu kegiatan terapi. Kita memberikan penguatan kepada anak. Oh, ketika kamu diberikan masalah seperti ini ada jalan keluarnya seperti ini, kamu harus jalani. Ketika kalau kamu tidak jalani, ya itu aturan tetap kita pakai. Tapi biasanya kita juga masih memberikan keputusan itu juga. Baik, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pada saat mengambil keputusan. Misalnya tadi Mama Kepala bilang pada saat siswa praktek melakukan pelanggaran di sana. Mungkin itu merupakan tantangan untuk Mama Kepala dalam mengambil keputusan? Ya, memang kadang menjadi tantangan juga. Itu bisa diatasi kalau ketika kita berbagi. Saya selalu menghadirkan teman-teman guru, bahkan ada stakeholder lainnya, memohon pendapat, masukan. Oh, cara seperti ini. Selain itu juga kami mengganti tata tertib menjadi acuan bagi kami. Jadi, karena saya rasa kalau dengan adanya tantangan, kita akan lebih baik ya, akan berbenah diri. Oh iya, padahal cara menata ya atau mendampingi anak-anak kita harus seperti ini. Baik, Mama Kepala, mungkin ini dari pengalaman Mama Kepala selama memimpin ini, cara pengambilan keputusan, mungkin Mama kerjasama, harus transparan dengan teman-teman. Kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, yang warga sekolah. Iya, betul ya. Karena mungkin saya mau menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan semua warga sekolah, termasuk guru-guru, para wakasek, orang tua, dan itu semua. Baik, Mama Kepala. Sesuai yang ada di sekolah kita.
ketika ya kita menjalani kegiatan-kegiatan itu dengan baik, kita dengan sendirinya peraturan-peraturan yang kita buat dia sendirinya akan menjaga kita. Karena kita memang menjalani kegiatan ini, kiat-kiat yang dapat saya bagikan yaitu dimulai dari diri sendiri. Anda harus bisa kerjasama, harus transparan dengan teman-teman. Kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah yang warga sekolah. Iya betul, ya. Karena mungkin saya mau menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan semua warga sekolah, termasuk guru-guru, para wakasek, orang tua, dan itu semua. Baik, mau kepala saya sudah berbagi pengalaman, sudah membagikan pengalaman yang Mama dapatkan dan sudah membagi kepada kami. Kedepannya saya bisa terapkan kalau seandainya jadi pemimpin. Seperti itu, terima kasih. Iya, baik Pak Lamberto, terima kasih juga karena sudah membawa nama sekolah kita, sudah tembus ya. Semoga sukses. Amin. Dan akhirnya bisa satu waktu bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin untuk sekolah kita. Ya, Profesi amin. ya. Amin, ya. Oke, Terima kasih, selamat. Bapak. Iya, baik. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Bapak Dewa. Selamat siang, Pak Pres. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh ya, tidak apa-apa. Bapak sebagai wakasek kesiswaan di sekolah SMK Negeri 1 mungkin banyak menangani kasus-kasus yang kami dari kegiatan guru penggerak. Saya sebagai salah satu guru penggerak angkatan 5 memberi para tugas yang berhubungan dengan kepemimpinan. Salah satunya mewawancarai kepala sekolah, salah satunya itu kepala sekolah. Dalam kegiatan selama 1 semester ke depan ini, Bapak mungkin menyelesaikan suatu persoalan yang berhubungan dengan siswa. Mungkin ada banyak masalah yang diselesaikan dari kesiswaan. Mungkin masalah-masalah apa saja yang Bapak pernah. Baik, terima kasih Pak Mirto. Memang terkait dengan persoalan-persoalan siswa memang sangat banyak. Apalagi kita juga dituntut dengan jumlah siswa yang hampir 1.257 siswa. Sehingga tapi dalam setiap persoalan siswa perlu memang ditangani secara baik. Tetapi dalam persoalan-persoalan siswa yang muncul, kita dari bagian kesiswaan juga kita mengambil langkah buat pemilahan terhadap. Kemudian ada persoalan-persoalan siswa yang memang juga sudah berujung kepada tindak pidana, sehingga dalam penyelesaiannya perlu kita lihat kasus yang berat atau kasus ringan. Nah, kasus ringan sesuai dengan aturan sekolah kita yang kategori pembinaan guru, pembinaan di bagian kesiswaan. Tetapi kalau dia sudah berujung pada tindak pidana, otomatis sesuai dengan aturan-aturan sekolah yang ditetapkan di sekolah, maka langkah. Persoalan ringan, kita melakukan pembinaan masalah guru, teguran lisan. Kemudian kalau memang masih lagi terjadi, pasti kita lakukan dengan teguran tertulis. Tetapi kalau persoalan-persoalan besar, persoalan yang besar, langkah. Itu kasus yang Bapak selesaikan, contoh kasus seperti apa? Kasus perkelahian, Ya. perkelahian antar siswa di dalam sekolah. Nah, ini kan ada perkelahian yang dia baru sebatas mau berkelahi. Ada yang kasusnya itu sehingga kalau hari sebenarnya kita ingin saja baru mau berkelahi, penyelesaiannya yang seperti saya bilang bahwa kita masih memiliki langkah pembinaan di dalam lingkungan sekolah. Tetapi kalau sudah berujung kepada perkelahian yang menimbulkan tindak pidana sambil contoh, akhir itu harus meneteskan darah. Nah, di situ kita mengambil langkah, membuat panggilan kepada orang tua untuk datang kita sampaikan bahwa anak ini sudah menunjukkan tindakan kekerasan. Perkelahian itu terjadi seperti tindakan perkelahian, korbannya mengalami kekerasan yang sangat serius,
kemudian kita menghadirkan orang tua dan orang tua tidak tidak menerima baik itu, kemudian harus diteruskan ke tingkat kepolisian, maka kita dari pihak sekolah juga terus Pengambilan keputusan Bapak mengalami dilema, misalnya seperti ini. Pada saat pengambilan keputusan itu antara siswa itu mungkin salah satu hal mungkin dia melanggar aturan. Satu sisi kita masih mau siswa ini mau tetap sekolah di sini. Apakah Bapak memang secara aturan yang kita buat ada aturan-aturan yang kalau sudah mengarah kepada tindakan kriminal, tindakan kejahatan, maka sesuai aturan sekolah itu pasti kita sudah keluarkan. Tetapi saya ambil contoh seperti ini. Dia melakukan tindakan kejahatan mungkin karena baru satu kali. Memang posisi yang mau kita ambil, keputusan yang kita ambil untuk kita keluarkan memang sulit untuk kita. Ini kita posisi guru sangat dilematis karena kita dituntut juga bijaksana untuk mungkin itu seperti itu. Baik, langkah atau prosedur dalam penanganan masalah yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin pola pendekatan dengan orang tua, dengan guru BK tadi yang sudah itu mungkin latar belakangnya atau kasus terjadi di sekolah mungkin karena anak ini memiliki masalah. Ada si anak yang sebagai korban. Kedua belah pihak ini perlu kita hadirkan orang tuanya untuk kita bisa menyampaikan. Kemudian kita juga bisa mendengar ketika korban itu mengalami tindakan kekerasan, pola pendekatan kita kepada orang tua itu sudah pola pendekatan secara budaya. Dan biasanya orang tua siswa yang saat itu sebagai pelaku, dia akan melakukan pendekatan itu yang menjadi satu hal yang itu sudah dibuat dari tahun ke tahun, sehingga lewat pola pendekatannya itu maka upaya damai baik pihak pelaku maupun pihak korban itu bisa. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu, sudah membagi pengalaman kepada saya. Kedepannya mungkin saya akan menerapkan hal-hal ini dalam kegiatan pembelajaran saya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk penerapan pengambilan keputusan di kelas. Karena mungkin di kelas juga masih banyak hal-hal yang saya perlu bertanya kepada Bapak. Mungkin kedepannya kalau memang ada hal-hal yang kurang saya akan bisa berkonsultasi dengan Bapak. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang.